Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi dari Stikes Dr. Subandi Jember. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayuandasari dengan NIM 190-161. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ilmu dasar keperawatan 2 dengan tema pengambilan sputum. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari sputum itu sendiri. Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan sampel sputum pada saluran pernafasan pasien yang dicurigai mengandung kuman Mycobacterium tuberculosa dengan cara dibatukan. Yang selanjutnya yakni Tujuan pengambilan sputum yang pertama yakni untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua, menegakkan diagnosis tuberkulosis paru dan pemberian OAT. Selanjutnya yang ketiga yakni indikasi pemberian sputum, yakni yang pertama menegakkan diagnosis tuberkulosis, yang kedua menentukan potensi penularan, dan yang ketiga memantau hasil pengobatan pasien. Selanjutnya yakni persiapan klien dari pengambilan sputum, yakni yang pertama, jelaskan pada pasien apa yang dimaksud dengan sputum atau dahak agar yang dibutuhkan benar-benar merupakan sputum, bukan air liur, darah, atau campuran antara keduanya. Yang kedua, jelaskan cara mengeluarkan sputum. Dan yang ketiga, berikan pot sputum sebanyak 3 buah. Selanjutnya persiapan lingkungan yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. Yang kedua, siapkan sampiran atau sketsel. Selanjutnya, persiapan perawat yang pertama yakni kaji tanda-tanda vital. Yang kedua, kaji adanya suara stridor pada pasien dan adanya sekret yang menyumbat jalan nafas. Yang ketiga, cucilah kedua tangan. Dan yang keempat, siapkan 3 buah pot sputum. Baik, yang selanjutnya adalah persiapan alat. Yang pertama ada 3 pot sputum yang sudah diberikan etiket pada sisi luarnya. Yang kedua ada bengkok. Yang ketiga ada air minum. Yang keempat ada spidol yang berfungsi untuk memberikan nama pada pot sputum. Yang kelima ada latex. Yang keenam ada masker. Yang ketujuh ada tisu. Dan yang terakhir ada belangko permintaan pemeriksaan sputum. Selanjutnya yakni prosedur tahap prainteraksi. Yang pertama, sapa pasien dengan ramah dan perkenalkan diri pada pasien. Yang kedua, persilahkan pasien untuk duduk. Yang ketiga, berikan informasi kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan minta persetujuan atas tindakan yang dilakukan. 4. Jelaskan kepada pasien bahwa sputum akan diambil sebanyak 3 kali. Yang kelima, jelaskan kepada pasien untuk tidak makan, minum, atau merokok sebelum sputum besok pagi dibatukan. Yang keenam, jelaskan tentang kemungkinan hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya yakni cara pengambilan sputum. Yang pertama, pakai handscoon dan masker. Yang kedua, sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh berkumur-kumur dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Yang ketiga, pasien dipersilahkan ke tempat khusus pengambilan sputum. Minta pasien untuk membatukan sputum di ruang terbuka dan mendapat sinar matahari langsung atau ruangan dengan ventilasi yang baik, dan berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah penularan kuman TB. Yang keempat, sputum diambil dari batukan yang pertama. Yang kelima, ajarkan cara batuk efektif. Yang keenam, cara membatukan sputum dengan: yang pertama, menarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2 kali pernafasan dada. Yang kedua, kemudian batukan sputum dari bronkus, trakea, mulut, dan pot penampung. Dan yang terakhir, membuka penutup pot sputum lalu dekatkan pada mulut. Setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sputum yang dibatukan
Bila ternyata yang dibatukan adalah air liur atau saliva, maka pasien harus mengulang membatukan sputum dengan volume yang cukup. Yang selanjutnya, yang kesembilan, sebaiknya pilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur lainnya. Yang ke-10, segera tutup rapat tabung dengan cara memutar tutupnya, kemudian masukkan ke dalam pembungkus atau kantong plastik. Yang ke-11, jika sputum sulit dikeluarkan, pasien diberikan petunjuk untuk melakukan olahraga ringan kemudian menarik nafas dalam beberapa kali. Selanjutnya, apabila pasien merasa akan batuk, nafas ditahan selama mungkin lalu meminta pasien untuk batuk. Yang selanjutnya juga dapat diberikan obat gliseril atau ekspektoran 200 mg atau dengan minum air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Yang ke-12, pot penampung sputum diletakkan di tempat khusus yang telah ditentukan, dilengkapi data-datanya dan siap dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Yang ke-13, apabila spesimen jelek, pemeriksaan tetap dilakukan dengan yang pertama, mengambil bagian yang paling mukopurulen atau kentang kuning kehijauan. Yang kedua, memberi catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau air liur. Yang ke-14, mengulang pengumpulan sputum apabila spesimen jelas air liur. Yang ke-15, ingatkan pasien untuk mengumpulkan sputum kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi untuk membawa. Yang ke-16, minta pasien untuk minum air putih secukupnya pada malam hari sebelum tidur sebagai persiapan untuk pengumpulan sputum kedua besok pagi. Jika dahak sulit dikeluarkan, meminta pasien menelan 1 tablet gliseril guaicolat 200 mg pada malam hari sebelum tidur. Yakni cara pengiriman sputum. Sampel sputum yang dikirim ke laboratorium pemeriksaan harus disertai dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pos sputum diberi label dengan menulis atau menempelkan label pada dinding luar pot. Proses directing, labeling yang berisi data, nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, jenis tes yang diminta, dan tanggal pengambilan. Yang kedua, formulir atau kertas atau buku yang berisi data keterangan klinis, dokter yang mengirim riwayat anamnesis, riwayat pemberian antibiotik terakhir, minimal 13 hari harus dihentikan sebelum pengambilan spesimen. Waktu pengambilan spesimen dan keterangan lebih lanjut mengenai biodata pasien. Yang ketiga, pastikan sputum segera dikirim. Setelah pengumpulan sputum, sebaiknya tidak lebih dari 24 jam. Selama pengiriman sputum disimpan dalam cool box. Yang keempat, antar spesimen dengan belangko permintaan ke laboratorium. Yang kelima, beri parafilm atau selotip pada pinggir tutup pot untuk mencegah cairan dahak keluar dari celah-celah tutup ulir. Yang keenam, masukkan ke dalam plastik. Yang ketujuh, masukkan dalam cool box yang sudah berisi ice gel atau ice batu. Dan pastikan spesimen dalam posisi tegak, tidak terbalik, kemudian menutup cool box. Yang kesembilan, lepaskan sarung tangan dan masker dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Yang kesepuluh, cuci kembali kedua tangan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Dokumentasikan tindakan sebelum dan sesudah pengambilan sputum. Konsistensi, jumlah, warna, waktu ketika prosedur dilakukan, kesulitan yang dihadapi, serta tanda tangan perawat pelaksana. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sputum. Yang pertama, pengambilan sampel sputum dilakukan pada tempat khusus yang telah ditentukan atau tempat terbuka, teras, tempat khusus dengan sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapatkan sputum bagian dalam lebih besar, atau juga bisa diambil sputum sewaktu. Yang ketiga, pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menyikat gigi.
Yang keempat, agar sputum mudah dikeluarkan, pasien dianjurkan mengkonsumsi air yang banyak pada malam hari sebelum pengambilan sputum. Yang kelima, dalam pengambilan sputum untuk bakteri tahap asam atau BTA diperlukan 3 kali pengambilan sputum yang disebut sputum SPS atau sputum pemeriksaan awal hari pertama atau malam jam 23.00, baik hari sesaat bangun tidur, sebelum makan dan minum. Sewaktu yang kedua, saat pasien mau mengantar sampel sputum ke laboratorium. Waktu pengumpulan spesimen pengambilan sputum dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk mengerjakan diagnosis TB secara mikroskopis. Spesimen sputum paling baik diambil pada pagi hari selama 3 hari berturut-turut, pagi, pagi, dan pagi. Tetapi untuk kenyamanan penderita pengumpulan sputum dilakukan sewaktu pagi, sewaktu atau SPS dalam jangka waktu 2 hari. Yang pertama, kumpulkan sputum spesimen pertama pada saat pasien berkunjung ke UPK atau unit pelayanan kesehatan. Yang kedua, beri pot sputum pada saat pasien pulang untuk keperluan pengumpulan sputum pada hari berikutnya. Pagi hari kedua, sputum pagi B. Yang pertama, pasien mengeluarkan sputum spesimen kedua pada pagi hari kedua setelah bangun tidur dan membawa spesimen ke laboratorium. Sewaktu hari kedua, sputum sewaktu kedua C. Kumpulkan sputum spesimen ketiga di laboratorium saat pasien kembali ke laboratorium pada hari kedua saat membawa sputum pagi B. Baik, itu tadi praktikum ilmu dasar keperawatan 2 dengan tema pengambilan sputum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.